Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Dr. Sri Rezeki Chandra N, M.Com, dan teman-teman semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Arfi Hyuga Effendi dengan NPM 4525210015 dari Fakultas Teknik dengan program studi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan dan mempresentasikan hasil tugas besar teori, algoritma dan pemrograman kelas A yang bertemakan selection atau seleksi, switch bersarang. Next. Topik-topik pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian selection atau seleksi, yang kedua macam-macam switch, yang ketiga pengertian switch bersarang, yang keempat contoh program, yang kelima hasil outputnya, yang keenam contoh dari pseudocode, yang ketujuh contoh dari algoritmanya, dan yang terakhir kedelapan contoh dari flowchartnya. Yang berikutnya pengertian selection atau seleksi. Selection merupakan proses penyeleksian kondisi yang menyebabkan satu atau lebih statement atau perintah akan diproses, atau dapat juga menyebabkan satu atau lebih statement atau perintah tidak diproses, tergantung dari hasil kondisi yang diseleksinya. Next, macam-macam switch. Switch terbagi menjadi dua, yang pertama switch tunggal, yang kedua switch bersarang. Yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu switch bersarang. Pengertian switch bersarang. Switch bersarang merupakan sebuah struktur kontrol dalam pemrograman di mana terdapat pernyataan switch di dalam blok cache dari pernyataan switch lainnya. Sederhananya, ini adalah mekanisme pilihan di dalam pilihan yang digunakan untuk menangani logika pengambilan keputusan yang lebih kompleks dan berjenjang. Next, ini merupakan contoh dari programnya. Yang pertama saya menggunakan library include IOStream. Yang kedua ada library include string. Yang selanjutnya using namespace std. Yang berikutnya int main. Berikutnya int variable pil umur. Yang berikutnya sini ada variabel string jekyll status kegiatan. Yang selanjutnya di sini ada cout dengan statement pilih salah satu buka kurung 1/2/3 tutup kurung and the like. Yang berikutnya cout dengan statement 1 laki-laki per n2 perempuan n3 titik anonymous and the like. Mengapa saya menggunakan ini n2 per n2 supaya codingannya lebih pendek. Yang berikutnya cout pilihan dengan statement pilihan sin terhadap variabel pil. Yang berikutnya ada cout dengan statement umur Anda buka kurung th tutup kurung sama dengan sin terhadap variabel umur. Yang berikutnya di bawah ada saya menggunakan switch untuk menentukan jenis kelamin. Di sini ada switch terhadap variabel pil. Di bawahnya ada case 1. Di bawahnya ada variabel jekyll sama dengan statement laki-laki. Jadi jika saya memilih pilihan pertama, maka variabel jekyll akan mencetak laki-laki. Yang berikutnya selanjutnya ada switch majemuk untuk menentukan umur. Di sini menggunakan trik kondisi Boolean. Di bawahnya ada switch buka kurung umur lebih dari sama dengan 27 tutup kurung. Di bawahnya ada case true yaitu jika pilihan benar. Di bawahnya ada variabel status sama dengan statement sudah waktunya. Jadi jika pengguna memilih pilihan 1 maka akan mencetak laki-laki, dan selanjutnya jika umurnya misalnya contoh 27 tahun, maka
variabel status akan mencetak sudah waktunya. Yang selanjutnya ada variabel kegiatan sama dengan mencetak cari jodoh. Sama juga dengan variabel status yang case true. Jika pengguna memilih memilih umur 27 tahun, maka variabel kegiatan akan mencetak cari jodoh. Di bawahnya ada break digunakan apabila case sudah bertemu dengan nilai yang kebenaran, maka case tersebut akan berhenti di case tersebut. Yang selanjutnya ada case false atau pilihan salah. Variabel status sama dengan statement belum waktunya. Jika pengguna memilih umur contohnya kurang dari 27 tahun, misalnya 25, maka variabel status akan mencetak belum waktunya. Yang berikutnya ada variabel kegiatan sama dengan tingkatkan kualitas diri. Sama juga dengan variabel status yang case false. Jika umur kurang dari 27 tahun, maka variabel kegiatan akan mencetak statement tingkatkan kualitas diri. Break. Case yang kedua. Variabel Jekyll sama dengan perempuan. Jadi case kedua ini digunakan untuk jenis kelamin perempuan. Yang berikutnya ada switch. Buka kurung umur lebih dari atau sama dengan 24. Di bawahnya ada case true, pilihan benar. Variabel status sama dengan sudah waktunya. Jadi jika pengguna memilih pilihan kedua, jika akan mencetak perempuan, dan jika umurnya lebih dari 24 atau sama dengan 24, maka variabel status akan mencetak dengan statement sudah waktunya. Yang berikutnya ada variabel kegiatan sama dengan statement cari jodoh. Sama juga jika pengguna memilih pilihan kedua dengan jenis kelamin perempuan, umurnya lebih dari 24 atau sama dengan 24, maka variabel kegiatan akan mencetak statement cari jodoh. Yang berikutnya ada break. Di bawahnya ada case false atau pilihan salah. Di bawah ada variabel status sama dengan statement belum waktunya. Jadi jika umur kurang dari 24 tahun, maka variabel status akan mencetak belum waktunya. Yang selanjutnya ada kegiatan sama dengan tingkatkan kualitas diri. Sama juga jika perempuan kurang dari 24 tahun, maka variabel kegiatan akan mencetak tingkatkan kualitas diri. Break. Lanjut juga ada break buat case keduanya. Lanjut di bawahnya ada default. Ini sama juga dengan if else, yang dimana if else ini adalah else-nya, cuma di switch ini menggunakan default untuk anonymous atau selain pilihan 1 dan 2. Di bawahnya ada variabel Jekyll sama dengan anonymous. Yang berikutnya ada variabel status sama dengan anonymous. Yang ketiga, variabel kegiatan mencetak anonymous. Break. Di bawahnya lanjut ada cout dengan contoh seperti ini. Lanjut ada end the line. Yang berikutnya ada cout dengan statement Anda adalah. Lanjut ada variabel Jekyll. Berikutnya ada statement berumur. Lanjutnya ada variabel umur. Dan juga ada statement tahun, end the life. Jadi contoh misalnya ada Anda adalah variabel Jekyll, misalnya kita pilih case pertama yaitu laki-laki, maka Jekyll tersebut akan mencetak laki-laki. Berumur dengan statement berumur dengan variabel umur. Umurnya contohnya 27 tahun. 27 dengan statement tahun, end the life. Berikutnya cout, variabel status
Selanjutnya ada statement menikah bos and the line. Jadi variabel status ini, jadi contoh yang tadi, laki-laki berumur 27 tahun, statusnya akan mencetak sudah waktunya, dengan statement sudah waktunya menikah bos. Yang di bawahnya berikutnya ada see out dengan statement silahkan. Lanjut dengan variabel kegiatan, lanjut dengan statement tanda seru and the line. Jadi statement silahkan dengan variabel kegiatan yang dimana tadi umurnya 27 tahun dengan case true, dia akan mencetak cari jodoh. Silahkan cari jodoh, tanda seru. Baik, yang berikutnya saya akan dengan hasil outputnya. Di hasil outputnya ini memiliki 3 kondisi, yang dimana pilih salah satu 1 sampai dengan 3. 1 itu laki-laki, yang kedua ada perempuan, yang ketiga ada anonimus. Jadi pengguna memilih 1, umur Anda, umurnya semisalnya 25 tahun. Jadi umur 25 tahun itu kurang dari 27, yang dimana tadi program kita tulis 27. Jadi statement di bawah akan mencetak Anda adalah laki-laki, berumur 25 tahun, belum waktunya menikah bos, silahkan tingkatkan kualitas diri. Yang berikutnya kondisi kedua, sama dengan yang kondisi 1, pilih salah satu 1 sampai 3. Yang pertama ada laki-laki, yang kedua ada perempuan, yang ketiga ada anonimus. Pilihan memilih 2. Umur Anda TH sama dengan 27 tahun. Ini mana tadi umur perempuan itu lebih dari atau sama dengan 24. Maka statement akan mencetak Anda adalah perempuan berumur 27 tahun. Sudah waktunya menikah bos, silahkan cari jodoh. Yang berikutnya kondisi yang terakhir, kondisi ketiga, pilih salah satu sama seperti kondisi 1 dan 2. Yang pertama ada laki-laki, yang kedua ada perempuan, yang ketiga ada anonimus. Pilihan 3, umur Anda TH 30. Dengan statement Anda adalah anonimus berumur 30 tahun, anonimus menikah bos, silahkan anonimus. Karena di anonimus ini kita tidak menuliskan program untuk umur ya. Yang berikutnya ada pseudocode. Pertama ada deklarasi variabel. Variabel pil umur titik 2 int. Berikutnya ada Jekyll, variabel Jekyll, variabel status, variabel kegiatan, titik 2 string, algoritma atau deskripsi. Ini print, buka kurung, titik petik 2 pilihan, titik 2 1 titik laki-laki, 2 titik perempuan, 3 titik anonimus, petik 2 tutup kurung. Input, buka kurung, variabel pil, tutup kurung. Input, buka kurung, umur, tutup kurung. Yang berikutnya ada switch, buka kurung pil, tutup kurung. Yang selanjutnya ada case 1, Jekyll maka laki-laki. Switch, buka kurung, umur lebih dari atau sama dengan 27 tahun. Dan selanjutnya ada case true, status dengan statement sudah waktunya. Selanjutnya ada variabel kegiatan dengan statement cari jodoh. Yang berikutnya ada case false atau pilihan salah. Variabel status akan mencetak statement belum waktunya. Yang berikutnya ada kegiatan, ada variabel kegiatan yang akan mencetak tingkatkan kualitas diri. And switch. Case yang kedua, Jekyll akan mencetak perempuan. Switch, buka kurung, umur lebih dari sama dengan 24, tutup kurung. Case true atau case benar. Variabel status akan mencetak sudah waktunya. Yang berikutnya ada variabel kegiatan akan mencetak cari jodoh. Yang berikutnya ada case false atau pilihan salah. Titik 2, variabel status akan mencetak belum waktunya. Yang berikutnya ada kegiatan
ada variabel kegiatan, mencetak tingkatkan kualitas diri, and switch. Default, Jekyll, dengan statement anonymous. Yang berikutnya ada variabel status, mencetak anonymous. Yang selanjutnya ada variabel kegiatan, mencetak anonymous juga. And switch. Di bawahnya ada print, buka kurung, titik petik 2. Anda adalah titik petik 2, Jekyll, petik 2 berumur, titik petik 2, umur, titik petik 2 tahun, titik petik 2, tutup kurung. Yang selanjutnya ada print, buka kurung variabel status, titik petik 2 dengan statement menikah bos, tutup kurung. Print dengan statement buka kurung dengan statement silahkan, kegiatan, dengan statement tanda seru, tutup kurung. Yang berikutnya saya akan menjelaskan algoritmanya. Yang pertama di sini ada mulai. Yang kedua, input pilihan jenis kelamin terhadap variabel pil dan umur. Yang ketiga ada jika variabel pil 1 akan mencetak laki-laki, maka kerjakan baris 6 sampai dengan 8. 4. Yang selanjutnya 4, jika variabel pil sama dengan 2, buka kurung perempuan, tutup kurung, maka kerjakan baris 9 sampai dengan 11. Yang kelima, kalau tidak, buka kurung pilihan 3 atau lainnya, tutup kurung, kerjakan baris 10. Yang keenam, tetapkan Jekyll sama dengan statement laki-laki. Yang ketujuh, jika umur lebih dari atau sama dengan 27, maka kerjakan variabel status dengan statement sudah waktunya dan variabel kegiatan dengan statement cari jodoh. Yang kedelapan, kalau tidak, kerjakan variabel status dengan statement belum waktunya dan variabel kegiatan dengan statement tingkatkan kualitas diri. Yang ke-9, tetapkan variabel Jekyll sama dengan statement perempuan. Yang ke-10, jika umur lebih dari atau sama dengan 24, maka kerjakan variabel status dengan statement sudah waktunya dan variabel kegiatan dengan statement cari jodoh. Yang ke-11, kalau tidak, kerjakan variabel status dengan statement belum waktunya dan variabel kegiatan dengan statement tingkatkan kualitas diri. Yang ke-12, tetapkan variabel Jekyll, variabel status, dan variabel kegiatan sebagai statement anonymous. Yang ke-13, tampilkan hasil jenis kelamin, umur, status, dan kegiatan. Yang terakhir 14, selesai. Yang berikutnya saya akan menjelaskan flowchartnya. Pertama ada mulai. Yang selanjutnya ada tampilkan menu JK atau jenis kelamin. Pertama ada laki-laki, yang kedua ada perempuan, yang ketiga ada anonymous. Lanjut ke bawah ada input pilihan variabel pil. Yang berikutnya ada decision, apakah pilihan 1? Jika iya, dia akan mencetak Jekyll sama dengan laki-laki. Jika tidak, akan lanjut ke apakah pilihan kedua. Jadi saya akan membahas yang apakah pilihan 1 iya. Ada Jekyll sama dengan laki-laki. Lanjut, apakah umur lebih atau sama dengan 27? Jika tidak, dia akan mencetak variabel status akan mencetak belum waktunya, tingkatkan diri. Jika iya, dia akan mencetak variabel status akan mencetak sudah waktunya, cari jodoh. Lanjut ke yang tadi, apakah pilihan 1? Jika tidak, lanjut ke apakah pilihan kedua. Jika tidak, dia akan lanjut ke variabel Jekyll sama dengan anonymous. Lanjut variabel status sama dengan anonymous. Selanjutnya ada variabel kegiatan sama dengan anonymous. Jika apakah pilihan 2 ya, maka Jekyll perempuan. Lanjut ke sini, apakah umur lebih dari 27 tahun?
Jika iya, maka variabel status akan mencetak sudah waktunya cari jodoh. Selanjutnya ada tampilkan jenis kelamin, umur, status, dan yang terakhir saran kegiatan. Yang berikutnya, yang terakhir ada selesai. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan presentasikan tentang hasil tugas teori algoritma dan pemrograman yang bertemakan selection atau seleksi switch bersarang. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.